gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar Bu Afli? Alhamdulillah sehat, Nida. Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini Bu, saya merencanakan akan mengobservasi Ibu nanti ketika Ibu mengajar. Tapi sebelum kita membuat observasi, Iya. saya harusnya melakukan dulu yang pertama itu pra-observasi. Iya. Jadi saya ingin tahu sebatas mana, seluas mana yang ingin Ibu capai dulu ya. Iya, baik. Jadi yang pertama itu Bu, tujuan pembelajaran Ibu nanti apa yang akan Ibu kaitkan ketika mengajar? Iya, baik. Terima kasih Ibu Nida ya sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengobservasi saya. Semoga nanti ke depan saya lebih baik ya. Jadi tujuan pembelajaran itu sendiri sebenarnya yang ingin saya capai yaitu yang pertama pemahaman tentang fungsi akses point itu sendiri, karena nanti kebetulan materi yang akan saya sampaikan itu materi tentang akses point ya. Yang kedua konfigurasi dan instalasi akses point ya. Yang selanjutnya ketiga itu memahami keamanan jaringan WiFi. Dan yang keempat, manajemen jaringan nirkabel. Yang kelima, troubleshooting jaringan nirkabel. Mungkin itu Bu, tujuan dari pembelajaran akses point itu sendiri yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak. Oh, berarti ada 5 poin Bu ya? Iya. Semoga itu bisa tercover semua Bu ya? Iya, semoga saja. Oke. Selanjutnya Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Iya, baik. Jadi sebenarnya dari materi akses point ini sendiri ya, area pengembangannya yang ingin saya capai itu yang pertama itu pengembangan kompetensi teknis ya, di mana siswa nanti punya kemampuan konfigurasi dan instalasi, kemudian pemahaman standar tentang jaringan, selanjutnya pemahaman tentang keamanan jaringan WiFi. Yang kedua itu pengembangan keterampilan pemecahan masalah atau troubleshooting ya. Di sini saya ingin nanti siswa mendiagnosis masalah jaringan, kemudian membuat penyelesaian dari masalah itu sendiri. Dan yang ketiga, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengembangan kompetensi manajemen jaringan. Saya ingin siswa itu paham tentang manajemen jaringan nirkabel serta perencanaan topologi jaringan. Itu Bu, yang dari pengembangan area pengembangan yang ingin saya capai. Berarti ada 3 areanya ya? Iya. Oke, Bu. Kemudian strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan itu seperti apa Bu? Iya, baik. Jadi strategi yang akan saya terapkan nanti saya akan membuat kelompok-kelompok ya. Di kelompok itu nanti mereka akan memberdayakan akses point itu sendiri, akan memfungsikan dan mempraktekkan langsung gimana penggunaan akses point itu sendiri. Berarti Ibu membuat pengelompokan siswanya supaya nanti mudah untuk membuat konfigurasi dia. Iya. Oke. Kemudian media pembelajaran itu Ibu menggunakan media apa? Baik. Jadi media yang saya pergunakan di sini saya menggunakan laptop pastinya, kemudian infocus ya. Kemudian nanti medianya juga ada dari internet, bersumbernya dari internet, kemudian ada dari buku paket dan akses point itu sendiri. Oke. Kapan jadwal pembelajaran Ibu? Insya Allah hari Senin ini Bu. Oke, jadi insya Allah Bu ya hari Senin di jam berapa Bu? Saya full nanti ngajarnya. Senin full insya Allah. Berarti saya akan observasi Ibu di jam 2 sampai jam 3 ya. Iya, baik. Jam 2 sampai jam 3. Karena kan yang pertama itu harus apel dulu, ada setiap upacara ya. Iya. Insya Allah ya kita masuk di jam 2 sampai jam 3. Iya. 2 jam. Insya Allah ya. Semoga ketika kita observasi tujuan area pengembangan Ibu, strategi pembelajaran yang Ibu terapkan semua bisa tercover ya. Iya, baik. Semoga saja. Jadi apa yang bisa Ibu harapkan dari pra-observasi hari ini Bu? Yang bisa saya simpulkan mungkin ya. Jadi saya nanti pembelajaran ke depan itu lebih terencana pastinya ya. Dari tujuannya karena sudah Ibu ini kan duluan ya, sudah di pra-observasi ini sudah harus kita runutkan duluan tujuannya, kemudian ada pengembangan media yang akan saya gunakan yang insya Allah saya akan mencoba semaksimal mungkin nanti saat proses pembelajaran. Oke Bu, jadi setelah nanti observasi saya juga akan mengadakan pasca Bu ya. Oh iya, baik. Oke Bu ya. Ya. Terima kasih waktunya Bu. Iya, terima kasih juga Bu Nida. Oke, assalamualaikum Bu Afli. Waalaikumsalam Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Belum ya, yang belum kenapa belum sarapan, Om? Ayo, mamanya nggak masak atau kenapa? Oke ya. Baik, untuk memulai kegiatan kita hari ini seperti biasa, kita baca doa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Silakan. Yuk. Ketuanya belum hadir ya? Tidak hadir? Oh, Gak hadir. nggak hadir. Oke, digantikan coba sama yang lain. Siapa yang bisa pimpin doanya? Yuk, silakan. Oke, yuk silakan dipimpin doanya. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari semuanya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ya. Artinya tahu ya. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, mudahkanlah pemahamanku, lepaskanlah simpul pengikat dari lidahku agar aku mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru. Amin. Oke, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Saya, siapa lagi? Fauzan, Oh, ada beberapa ya? 3 orang, Bu. Semalam hujan ya? Iya. Kenapa mereka masih tidur? Ya, oke baik. Tapi nggak ada yang sakit ya? Bukan nggak ada yang sakit ya? Oke baik. Ini masih pagi tapi kok agak lemas? Kok agak lemas ya? Coba dulu semuanya tepuk tangan. Ya, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar. Hebat. SMK? Luar. Luar biasa. Oke, kita ulangi lagi. Stand up. Berdiri. Ayo. Harus hafal SMK-nya, ayo. Oke ya. Tepuk SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Oke, nah sudah semangat nih. Setan-setannya sudah hilang. Kita sudah berdoa tadi ya. Nah, masih ingat nggak yang lalu kita materinya tentang apa? Akses poin. Masih ingat apa itu akses poin? Masih. Oke, siapa yang bisa menyebutkan apa itu akses poin? Oke, who can mention what the meaning of access point? Oke, who can understand? Oke, siapa yang bisa jawab? Oke. Who can answer my question? Siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? What is access point? Apa itu access point? Yuk. Atau begini ya. Nah, ini Ibu sudah siapkan slide. Nah, silakan dilihat di slide-nya ya. Pengenalan akses point. Kalau bentuk bendanya sudah tahu ya? Tahu. Oke. Nah, akses point adalah perangkat jaringan yang memungkinkan apa ini? Yang memungkinkan perangkat seperti smartphone, laptop, tablet dan sebagainya, etc. dan lain-lainnya. Jadi bentuk akses point itu sendiri sudah tahu kan? Sudah. Nah, nanti kita akan praktek tentang akses point itu sendiri. Tapi sebelumnya kita coba ini dulu ya, lihat dulu, Bang. Ya, bisa di next, Bang, diturunin ke bawah ya, biar Ibu yang ini. Ke slide berikutnya, ya. Yang lain kemari ya, bangkunya nggak apa-apa, dibalik aja biar nggak sakit lehernya. Dibalik aja. Oke ya. Nah, fungsi dan manfaat dari akses point itu sendiri. Nah, seperti kita tahu ya. Jadi semua gini, perangkat elektronika seperti komputer, laptop, HP dan sebagainya paham nggak dengan huruf A? Tahu nggak mereka Z? Tahu nggak mereka C? Tidak. Yang mereka tahu hanyalah 0 dan 1. 0 artinya apa? 0 artinya apa? 0 artinya mati. 1 artinya hidup. Jadi ya, semua perangkat elektronika yang dia tahu hanyalah 0 dan 1 kita sebut dengan
biner. Nah, jadi kalau misalnya si Novin ya, dia WA kekasihnya, udah makan ya? Dia send, dia kirim, kemudian di perangkat itu dirubah lagi ke biner 1001 dan sebagainya. Nah, sampai di receiver nanti di penerima itu kembali dirubah sudah makan ya. Nah, begitu. Karena yang dipahami oleh alat elektronika hanyalah mati atau hidup. Itulah biner yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, dengan access point ini itu dia sistem perangkat jaringan yang itu bisa memungkinkan itu untuk jaringan LAN kalau kita pakai di sini ya. Nah, oke, kita lihat lagi fungsi dan manfaat access point itu sendiri. Manfaatnya memperluas jangkauan koneksi nirkabel, memungkinkan perangkat terhubung dengan jarak yang lebih jauh. Kalau misalnya kita kalau jaringan itu sendiri kan terbagi-bagi ya. Ada yang namanya PAN, ada yang namanya LAN, ada yang namanya MAN, ada yang namanya WAN. Masih ingat PAN itu apa? Personal area network, antara dia dengan dia dengan dia, antara aku dan kau. Oke, itu namanya PAN. Oke, dalam sekup yang lebih luas disebut LAN. Misalnya lab di sini dengan lab di DKV, atau lab di sini dengan lab di TPTU, itu LAN nanti namanya. Apa nama kepanjangan dari LAN? Local Area Network. Nah, lebih luas lagi cakupannya dari LAN itu MAN. Apa MAN? Misalnya gedung kita di sekolah ini dengan gedung di SMK 1 Loksukun, ya, atau gedung SMK 1 Loksmawe, ya, itu MAN. Apa yang MAN? Metropolitan Area Network. Nah, kalau dia sudah mendunia, negara Indonesia, negara Turki misalnya, atau negara Indonesia, negara Malaysia, itu jaringannya apa namanya? WAN. Apa WAN? Wide Area Network, atau itulah yang disebut dengan internet, ya. Nah, access point itu memungkinkan ya memperluas jangkauan koneksi nirkabel. Yang pasti dia masih cakupan LAN ya, belum yang terlalu jauh sekali. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya, ada di sini peningkatan kecepatan ya. Dengan teknologi terbaru, access point dapat menyediakan kecepatan internet yang lebih tinggi dibandingkan koneksi nirkabel dia biasa ya. Nah, untuk coba Bang next lagi Pak. Ya, ini spesifikasinya ya, baik ada kapasitas koneksi, teknologi jaringan dan fitur tambahan. Next lagi Bang. Oh, sebelumnya Bang, coba. Yang tadi. Oke. Nah, ini dia bentuk access point itu sendiri. Yang sekarang sebentar lagi akan coba kita praktekkan. Dan yang lalu di perluan lalu sudah pernah ya Bu ini ya. Udah pasti paham? Masih ingat? Masih. Oke, alhamdulillah. Oke. Next Bang, lanjut Bang. Ini kita lihat sedikit teorinya ya. Sebelum kita langsung ke praktek nanti. Cara memilih access point-nya. Ya, yang pertama, sesuaikan kebutuhan. Yang kedua, perhatikan kompatibilitasnya. Yang ketiga, mempertimbangkan fitur. Yang keempat, evaluasi ulasan. Kalian sudah paham lah ya, di yang lalu sudah kita coba terjemahkan gimana cara menggunakan access point. Lagi Bang? Oke, konfigurasi dan pengaturan access point, instalasi dasar. Kalian sudah bisa? Bisa. Oke, konfigurasi jaringannya, kemudian pengaturan lanjutan. Lanjut next. Nah, troubleshoot atau masalah pada access point. Jadi ada beberapa masalah. Kadang-kadang dia masalahnya sinyalnya terganggu. Kemudian masalah konektivitasnya yang kurang lancar ya. Kemudian masalah kecepatan ya, agak lemot. Kemudian masalah keamanan ya. Next lagi Bang. Baik, keamanan dan privacy dalam menggunakan access point ya. Jadi ada beberapa di sini. Kita akan coba praktekkan langsung di alatnya. Ya, baik. Siap semua? Siap. Ya, oke. Ibu mau ajarin satu lagi, kita breaking dulu lah biar sebelum praktek kita semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Kayaknya saya deh yang paling semangat, kalian kurang ya. Oke, yuk. Alatnya di mana? Coba diambil. Matiin aja dulu. Kita tadi sekilas kan sudah melihat ya materi-materinya, sehingga kembalilah
mereview pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, ini dia bendanya ya. Inilah yang disebut dengan access point. Ini warnanya apa? Oh, kasih hitam in English. Black and white. Oke ya. Nah, jadi ibu mau perwakilan ya satu-satu, dari yang perempuan satu, dari yang laki-laki satu. Nanti ibu minta untuk gimana sih mengoperasikan ya akses point ini sehingga dia bisa bekerja sesuai dengan yang sudah kita tampilkan tadi. Oke, ada dulu yang mau mengajukan diri sebelum ibu tunjuk. Ada yang mau raise hand? Who want to raise hand? Siapa yang mau tunjuk tangan duluan untuk maju duluan bu? Saya mau praktek gitu. Ada yang mau sebelum saya tunjuk orangnya? Ada yang mau? Ayo. Anak-anak ibu hebat semua kan? Anak-anak ibu semua luar biasa ya. Orang-orang hebat, orang-orang luar biasa itu biasanya orang-orang yang siap tampil ya. Kenapa? Karena mereka punya capability, mereka punya kapasitas untuk itu. Oke? Who want to raise hand? Siapa yang mau tunjuk tangan? Oke? Kalau tidak ada, kita main ini ya. Jangan, ayo siapa yang mau? Yuk, Alaya mau? Berdua kan bisa betul. Oke, boleh. Yuk, nggak apa-apa. Kita matikan dulu slide-nya ya nak ya. Tadi materi yang tadi itu sudah dicatat ya sedikit ya? Sudah ya? Oke. Ini kita matikan dulu. Mati. Ayo, langsung mati. Oke. Nah, silakan yuk dipraktekkan. Atau gini, teman-teman yang jauh di sana nampak nanti mereka kerja? Pak. Kemari aja kalau Pak. Yuk. Kita ini rame-rame yuk. Kita lihat. Ya, karena kalau nanti kalian nggak tahu. Karena ini akan ibu suruh nanti satu persatu. Ya, one by one. Ibu suruh satu persatu yuk kemari yuk. Dilihatin yuk. Dilihatin. Nanti ketika ini ya, ini kode kursi putih, ini yang hitam. Oke ya. Ini kan? Ya. Boleh. Ya lihat, ini namanya kolaborasi ya sayang ya. Ini namanya kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kerjasama. Jadi kalau yang sekarang kerjasama itu mungkin antara Sila, Alaya dan Naswa, yang nanti kalian, oke? Nah, yang lain yuk, yang perempuan yang lain yuk, gabungannya kemari yuk, biar lihat gimana. Oke ya. Nah, ambil bangku aja duduk biar nggak pegel. Nanti pegel pula kalian lagi. Udah bisa? Ini kemari. Oke. Yang hitam dulu yang dipakai ya? Iya. Itu tadi ya kodenya. Kayak bisa nyari. Saya kata iPhone punya kan.
Apa di situ namanya? Ini? Kenapa? Ada masalah? Ini yang kurang pas dia. Botol pasangnya kan udah kebaca aja. Coba di sana Kak. Boleh. Boleh Coba. Hanya Coba ya, karena nggak terbaca instan sana. Kita ganti di sana ya. Atau ini tuh yang cowok ya, yang laki-laki nanti ya. Bisa? Coba di situ. Coba. Oke, yang lain diperhatikan ya, karena setelah ini nanti giliran yang cowok. Oke? Yang nggak mau nggak ada nilai. Yang nggak mau nilainya minta di rumah. Coba bisa nggak? kalau nggak pakai tali ini coba. Bukan. Nggak terbaca? Instan ya? Mari instan dulu. Ini instan namanya ya Pak? Baik. Kalau si yang putih siapa namanya? Yang putih namanya si Sandria. Idiot. Apa mereka bisa diganti nama ya? Coba sudah lupa ya? Hmm? Coba dulu dites dulu, tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Laila. Saya CGP Angkatan 14 dari Aceh Utara. Di tempat saya ada Ibu Afri Handayani dan Ibu PP saya Ibu Irwani. Assalamualaikum. Baik,
hari ini kami akan melakukan pasca observasi yang sudah dilakukan sebelumnya, itu pra observasi dan observasi di minggu yang lalu Bu ya. Itu bersama Ibu Api Handayani. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi? Pesan saya Bu ya. Iya baik, sebenarnya agak deg-degan ya di awal ya, karena kan biasa kalau ngajar ya ngajar aja, bukan nggak ada yang pantau. Ini ngajar cuman terpantau ya, merasa ada seperti yang mengawasi. Tapi alhamdulillah begitu selesai observasinya jadi lebih plong. Lebih rasa fresh ya? Iya. Oke. Jadi indikator yang Ibu terapkan kemarin, apakah itu sudah tercapai sebetulnya? Ya baik Bu. Saya merasa masih ada beberapa lagi ya yang kurang, seperti kalau di KSE-nya sudah mungkin ya, kemudian di budaya positifnya sudah ya. Selanjutnya saya kekurangannya mungkin karena pembelajaran berdiferensiasinya ya. Anak-anak kan buat proyek ya, buat proyek, jadi tidak sempat mungkin saya bagi ke dalam kinestetis, audio dan visualnya. Jadi tempatnya itu karena betul waktu atau gimana? Enggak, mungkin karena itu proyek, jadi anak-anak waktu juga ya, benar terbatas oleh waktu juga kan 2 juta ya. Jadi proyek itu dia kalau sebenarnya waktunya lebih panjang gitu. Gitu ya. Baik Bu. Jadi dari hasil penilaian itu kan di area pengembangan Ibu dilakukan. Ibu ada di posisi, kalau kita skornya itu 0 sampai 10, itu Ibu posisi mana? Sepertinya ada di angka 8. Karena itu sudah luar biasa Ibu. Gitu ya. Iya. Jadi ini kan Ibu sudah mengembangkan pengembangannya. Oke Bu ya, dengan apa? Ada nggak yang ingin dikembangkan lagi ke depannya? Iya, yang ingin saya lakukan adalah membuat modul ajar dengan jangka waktu yang seberapa yang disediakan. Jadi kan dalam kurun waktu yang tersedia itu, modul ajar yang saya buat ke depan itu harus menampung semua aspek-aspek dari pembelajaran di hari itu harus tercapai gitu ya. Berarti di satu hari satu modul ajar itu tuntas ya gitu. Iya, maksudnya kan kali ini kan pembelajaran berdiferensiasi yang tidak sempat saya lakukan ya, belum sempat diterapkan. Nah ke depan itu nanti mungkin akan dimasukkan di modul ajar ini. Oke, Dengan kurun waktu yang tersedia. Berarti rencananya kapan akan dilakukan? Insya Allah minggu depan Bu, kebetulan minggu ini saya off ya, jadi pekan ke depan nanti insya Allah akan kita eksekusi. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan ya apa yang Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan sesuai keinginan Ibu ya. Dan anak-anaknya nanti langsung masuk ke diferensiasinya, ke proyeknya ini seperti yang diharapkan. Ya. Ada harapan dari Ibu? Baik, terima kasih Bu Nida dan Pak Tuli sudah melakukan beberapa pasca observasi. Yaitu sebelumnya Bu Nida sudah observasi dan sudah melakukan beberapa pra ya. Hari ini yang saya observasi hari ini saya melihat antara Bu Nida dengan Bu Apri sudah ada terciptanya percakapan 2 arah, di mana Bu Nida sudah merangkum hasil jawaban dari Bu Apri, kemudian juga sudah ada kemitraan. Bu Nida ini merupakan salah satu praktek coaching, di mana praktek coaching itu ketika kita sering melakukan kompetensi kita juga akan semakin meningkat. Jadi saya berharap ke depannya Bu Nida bisa melakukan praktek coaching dengan guru-guru yang lain, dan juga Bu Nida bisa melakukan seperti akademik dengan guru yang lain, tidak hanya dengan Bu Apri saja. Pokoknya saya berharap ke depannya pembelajaran di SMK dan Sarjana dan Bu Apri ini bisa menjadikan pembelajaran yang berpihak pada anak dan menyenangkan. Itu dari saya Bu Nida, terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Ibu Iwani juga Ibu Apri Handayani. Mudah-mudahan apa yang ingin kita capai ini terwujud ya. Lebih kurang hari ini terima kasih.